Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masih di pembahasan ilmu bayan terkait dengan majaz. Kita baca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala mu'allifun rahimahumullah, huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin. Wa qala syarih, yaqulu rahimahullah anil majazi, huwa al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. فخرج بذلك اللفظ المستعمل فيها أودي له فإذا استعملت الأسد في الحيوان المفترس فهو غير مجاز وإذا استعملته في الرجل الشجاع فهو مجاز وقوله هو اللفظ يشمل الكلمة والجملة وقوله المستعمل في غير ما أودي له هذا باعتبار المتكلم لأن الذي يستعمله هو المتكلم وقوله في غير ما ودع له أي من وادئ اللغة الذي وضعها أولا ممن تكلم باللغة من عرب أو عجم وفي الشرع نقول الكلمة قد تكون حقيقة شرعية مجازا لغويا أو بالعكس. Baik. Kata beliau huwa, dia adalah itu majaz. Majaz, ini pengertian majaz yang dari kemarin kita sebutkan. Apa itu majaz? Apa itu majaz? Huwa, dia adalah al-lafdzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin. Dia adalah lafaz yang digunakan fi pada ghair selain ma wudi'a lahu, selain apa yang diletakkan untuknya. Jadi dia diletakkan misalnya untuk singa, tapi digunakan ke makna lain selain singa. Seperti laki-laki pemberani. Paham maksudnya? Itu dibilang majaz. Paham kan? Jadi misalnya orang Mu'tazilah datang lafaz tangan, ini majaz. Kenapa? Dia lafaz yang digunakan pada selain yang diletakkan untuknya. Makanya dia bilang tangan bukan tangan. Karena menurut dia adalah ini majaz. Apa artinya majaz? Lafaz yang diletakkan pada selain apa yang digunakan untuknya. Paham tak? Lafaznya beda, maknanya beda, itu maksudnya. Iya, lafaznya beda, maknanya beda. Karena digunakan pada selain lafaznya. Selain penggunaannya. Terus dia bilang li'alaqatin, karena ada kaitannya, karena ada hubungannya. Itu kata lain li korina, karena adanya apa? Korina yang biasa kita dengar, ya kan? Kata korina sudah biasa kita dengar. Inilah pengertian majaz yang kemarin dibicarakan. Apakah ada dalam Al-Quran atau bahasa Arab atau apakah tidak ada? Ini disebut dengan majaz. Ya. Kalau kita berpendapat dengan majaz berarti nanti setiap lafaz yang datang berarti bukan maknanya. Paham ini kan? Di Quran. Inilah yang dipakai oleh orang-orang menolak sifat. Paham kan? Oleh orang-orang menolak sifat. Yaitu perkataan majaz. Perkataan majaz. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yaqulu rahimahullah fil anil majaz. Penulis rahimahullah berkata tentang majaz. Huwa lafdzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lah. Dia adalah lafaz yang digunakan pada selain apa yang diletakkan untuknya. Pada selain apa yang diletakkan untuknya. Itu dibilang majaz. Fa kharaja bidzalikal musta'mal fi ma wudi'a lah. Maka keluar dengan ketentuan ini adalah lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya. Paham kan? Misalnya singa, ya singa betul. Berarti kan diletakkan untuknya memang. Ini tidak.
Ini tidak. Fa idza sta'maltal asad. Kata beliau, kalau kamu gunakan kata singa fil hayawanil muftaris pada hewan buas, fa ghairu majaz, maka ini bukan majaz. Maka ini bukan apa? Majaz, karena memang peletakannya untuk itu. Iya kan? Tapi wa idza sta'maltahu fir rajulis syuja, jika kamu gunakan kata al-asad pada laki-laki pemberani, fahuwa majaz, maka dia disebut apa? Majaz. Karena asal peletakannya apa? Singa. Kemudian antum gunakan sebagai apa? Laki-laki pemberani. Berarti fi ghairi maudi Allah. Pada selainnya yang diletakkan untuknya. Paham ya? Nah, ini penggunaan contoh. Wa qauluhu al-lafaz. Perkataan penulis tadi, dia adalah lafaz. Ini yashmalul kalimah wal jumlah. Ini mencakup kata dan jumlah, kalam. Paham ya? Mencakup satu kata yang dipakai itu atau kalimat. Atau kalimat yang digunakan. Iya. Wa qawluhu al-musta'mal fi ghairi mawdi'ala. Perkataan penulis yang digunakan pada selain yang diletakkan untuknya. Hada bi'tibaril mutakallim. Ini dilihat dari yang berbicara. Dilihat dari yang berbicara. Li'anna alladhi yasta'miluhu al-mutakallim. Karena yang menggunakannya siapa? Si pembicara. Wa qawluhu fi ghairi mawdi'alah min wadi'il lughah alladhi wadu'aha. Pada selain apa yang diletakkan untuknya, yaitu dari peletakan bahasa Arab. Dari peletakan bahasa yang dia letakkan untuknya awala, yang pertama kali. Jadi bahasa meletakkan makna pertama untuk asad apa? Singa kan? Terus digunakan untuk laki-laki pemberani. Berarti selain peletakan pertamanya. Selain peletakan pertamanya. Itu disebut majaz. Iya. Mimman takallama bil lughah min Arab atau ajam. Dari yang berbicara dengan bahasa itu apakah orang Arab atau ajam. Jadi balago ini lebih umum pembahasannya. Mau Arab atau ajam, pokoknya orang Arab bilang kalimat tapi bukan pada asal peletakan dia, maka itu majaz. Atau orang ajam ngomong. Orang ajam ngomong berbicara ya sesuatu yang mana sesuatu yang dia ucapkan itu bukan maknanya. Paham ini? Maka itu disebut apa? Majaz. Kita bilang kinayah. Ya, misalnya saya melihat anu begitu. Kata anu itu apa? Kan begitu. Ini bukan hakikat karena kadang diinginkan yang lain. Kadang diinginkan makna yang lain, macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, penggunaannya. Jadi ini lebih umum. Karena ini cara berbahasa. Cara berbahasa. Jadi kalau antum walaupun menyampaikan dengan bahasa Indonesia, dengan kalimat yang fasih, itu disebut juga balik. Paham kan? Jadi karena ini ilmu penyampaian. Ilmu penyampaian. Cuman hubungannya dengan bahasa Arab, kalau antum ucapkan bahasa Arab ya harus fasih. Seperti yang disebutkan. Dari Arab atau ajam. Wa fi syar'i naqul, dan dalam syariat juga kita katakan al-kalimah qad takunu haqiqatan syar'iyatan. Nah, kalimat itu kadang hakikat syariah. Itu misalnya kata solat. Maknanya kalau di ahli bahasa doa. Tapi kalau syari menyebutkan solat, aqimus sholah misalnya. Apakah antum memahami tegakkan doa? Paham kan? Tidak. Kita kembalikan ke mana? Lisan syar'i, hakikat syariah. Hakikat syariat solat adalah apa? Ya solat yang dimulai dengan takbir, diakhiri oleh apa? Salam. Paham ini namanya? Jadi ada nanti hakikat syariah. Ada namanya hakikat logawiyah, ada namanya hakikat urfiyah. Paham ini kan? Iya, hakikat urfiyah. Jadi hakikat syariah, kadang dalam syariat, kadang kata itu hakikat syariah, majazan logawiyan, ya, tapi majaz secara bahasa. Paham misalnya? Seperti sholat tadi. Secara syariat, dari takbir sampai salam. Tapi menurut logo dia adalah doa. Kalau antum gunakan sholat untuk takbir sampai salam, berarti majaz atau menurut ahli bahasa itu majaz atau hakikoh? Hah?
Majas. Karena asal peletakan ahli bahasa adalah doa. Kemudian digunakan untuk lafaz solat. Dari takbir sampai salam. Berarti menurut ahli bahasa itu majas. Tapi menurut ahli syar'i itu hakikat. Karena orang syariat meletakkan kata solat itu adalah takbir sampai salam. Jadi tergantung siapa yang menggunakannya. Misalnya kata mereka begini juga. Ya, ahli bahasa menggunakan dabah. Ahli bahasa menggunakan kata dabah. Kullu ma yadibu alal ard. Setiap yang melata di atas muka bumi itu dinamakan dabah. Paham kan? Semua yang melata. Biar kita juga dabah. Biar semut dibilang apa? Dabah. Semua yang melata di muka bumi itu namanya apa? Dabah. Seperti firman Allah, "Ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang melata di bumi kecuali Allah atas Allah rezekinya. Atas Allah rezekinya. Apa makna dabah di sini? Semua yang melata di muka bumi ini Allah yang menanggung rezekinya. Tapi dalam bahasa Arab, kebiasaannya orang Arab, ini namanya hakikat urfiyah. Kalau itu tadi hakikat apa? Lugawiyah. Tapi hakikat urfiyahnya, kalau mereka bilang ini adalah dabah, maksudnya yang berkaki 4. Maksudnya adalah apa? Siapa? Yang berkaki 4. Jadi menurut ahli lugah, ketika digunakan dabah untuk yang berkaki 4, itu berarti majaz. Tapi menurut ahli urf, itu sudah hakikat. Kenapa? Karena memang mereka meletakkan kata dabah untuk yang berkaki 4. Sama juga dengan ini. Jadi hakikat itu tergantung siapa yang menggunakannya. Hakikat itu tergantung siapa yang menggunakannya. Ya, makanya di usul fikih mereka menyebutkan hakikat itu ada 3. Hakikat urfiyah, hakikat lugawiyah, hakikat syari'iyah. Semuanya yarji'u ilal lafid. Semuanya kembali kepada yang melafatkan. Siapa yang bilang? Paham ini? Contoh lain misalnya kata wudu. Kalau orang bahasa bilang wudu berarti cuci tangan. Tapi kalau syariat bilang wudu berarti wudu syar'i. Itu namanya. Wudu apa? Syar'i. Dipahamkan? Jelaskan? Karena ini lisan syar'i. Lisan syar'i tergantung siapa yang melafatkan. Tergantung siapa yang melafatnya. Au bil aks atau kata beliau kadang kebalikannya. Kadang kebalikannya. Maksudnya menurut ahli syariat misalnya solat adalah takbir sampai salam. Nah, ketika orang bahasa bilang solat adalah doa berarti menurut orang syariat akan bilang ke ahli bahasa apa? Itu majaz. Paham maksudnya? Itu adalah majaz. Seperti tadi itu saya bilang dabah itu adalah yang berkaki 4. Menurut ahli bahasa itu majaz. Tapi menurut ahli uruf ke ahli bahasa itu apa? Ketika dia bilang dabah adalah melata di atas muka bumi berarti itu adalah majaz. Pokoknya tergantung siapa yang pakai. Tergantung siapa yang pakai. Ini yang disebutkan. Terus? Tsumma qala lakin labudda fi dzalika min qaidin wa huwa li'alaqatin ay labudda an yakuna bainal ma'nal haqiqi wal ma'nal majazi alaqatun. Walihada la nasta'milul khubza badalan minat thiyabi. Falau qultu khudh hadhi asharata riyalatin ishtari thiyaban. Fadhahabta washtaraita biha khubzan wa ataita ilayya bikisi khubzin. Wa naqulu hadha majazun. Sanaqulu la yasihu hadha al-majazu. Li'annahu la alaqata bainal khubzi wa thiyabi. Faqawluhu li'alaqatin ay as-silatu bainal ma'nal majazi wal ma'nal haqiqi. Famathalan qawluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum al-muradul anamilu wal alaqatu annal anamila juz'un minal asabi'i. Wa mithlu a'tiq raqabatan mu'minatan al-muradu bir raqabatil insani kamilan wal alaqatu anna raqabata juz'un minhu wa hakadha. Kadzalika aidan qad takunul alaqatu as-silatal musyabahata mislu an taqula hadzal rajulu yatakallamu bid-durari ay bi kalimati tushbihud duraru fal alaqatu bainad durari wal kalimati hiyal musyabahatu fil husni. Baik, Masya Allah. Tadi kan li alaqah. Apa itu alaqah? Harus ada alaqah ya. Tidak boleh untuk bilang begini.
tanpa alaqah langsung bilang, saya tidak mau itu ngomongnya tadi, saya mau yang ini. Misalnya antum bilang begini, ra'aitu asadan, saya lihat singa. Orang mengira antum adalah memang betul melihat apa? Singa. Antum langsung bilang, tidak, saya tidak maksud itu. Antum bilang tidak maksud itu tapi tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Kok apa hubungannya? Apa koordinanya kalau antum tidak mau? Dah? Ya. Singa misalnya. Makanya kata Syekh, lakin la budda fi dzalika min qaid. Akan tetapi pada hal tersebut harus ada qaidnya, harus ada ketentuannya. Maksudnya kapan kita bisa menggunakan lafaz itu pada selain yang diletakkan untuknya. Kata beliau harus ada qaidnya. Wahwali alaqah, ini yang disebutkan yaitu karena ada alaqah, ada hubungannya. Ayla budda yakuna bainal ma'nal hakiki wal ma'nal majazi alaqah. Yaitu harus antara makna hakiki dan makna majazi harus ada alaqahnya. Harus ada hubungannya. Walihada la nasta'milul khubz badalan minas siyab. Beliau bilang, oleh karena itu kita tidak boleh pakai kata roti sebagai pengganti dari kata pakaian. Antum bilang tuh, kawaitu khubzan misalnya. Saya menyetrika roti, tapi antum mau apa? Yang antum maksudnya apa? Pakaian. Gimana? Apa hubungannya roti sama pakaian? Harus ada harus ada sesuatu yang membuat itu pakaian menjadi roti atau roti menjadi pakaian. Harus ada hubungannya. Tidak boleh. Falau kulta. Misalnya antum bilang ini, kalau antum bilang, falau kultu, kalau saya bilang, khud hadi asyaratu riyalat, ishtari thiyaban. Ambil ini 10 real, beli pakaian. Nah, fadhahabta washtaraitu biha khubzan. Ambil ini 10 real, beli pakaian. Terus antum pergi, beli roti. Wa ataita ilayya, kamu datang kepada saya, bikis khubz, dengan 1 kantong roti. Kis ya, kis. Itu kis khubz. Roti, kantong, plastik. Nah, itu kantong tuh. Kresek. Itu yang kantong yang ada kupingnya itu. Nah, itu namanya kis. Itu namanya apa? Kis. Jelas kan? Iya. Bikis khubz. Dengan 1 kantong roti. Takul watakul, dan kamu bilang, hada majaz. Dia bilang, kan kenapa kamu beli roti? Kamu bilang majaz tadi. Kamu bilang, belikan saya pakaian. Oh, menurut saya itu majaz. Kamu maunya beli roti. Paham kan? Kita katakan, la yasihadal majaz. Tidak sah majaz itu. Kenapa? Li'annahu la alaqa bainal khubz wa thiyab. Kan tidak ada hubungannya antara roti dan pakaian. Apa hubungannya? Antara roti dan pakaian. Iya kan? Tidak ada hubungannya. Makanya ini tidak cocok kalau tanpa ada alaqah. Tanpa ada apa? Alaqah. Jelas kan? Faqauluhu, sudah itu tadi? Belum? Sudah? Maka ucapannya li alaqah ay as-silah. Itu hubungan. Hubungan bainal ma'nal majazi wal ma'nal hakiki. Antara makna majaz dan makna apa? Hakiki. Apa hubungannya itu roti sama pakaian? Sebagaimana contoh yang lewat kan? Apa hubungannya lelaki pemberani dengan singa? Paham ini? Sama-sama ganas begitu. Paham maksudnya? Iya itu. Harus ada hubungannya. Famathalan qauluhu ta'ala. Maka contohnya firman Allah Ta'ala. Yaj'aluna asabi'ahum. Mereka menjadikan jari-jarinya. Al-murad al-anamil. Yang diinginkan jari-jari di sini maksudnya adalah al-anamil. Jari jemarinya. Wal alaqa annal anamil juz. Ya. Dia bilang
Yang diinginkan dengannya adalah iya, jari-jarinya, jari apa itu anamil? Jari apa lagi? Apa? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ujung jari. Anamil ini kan asobi, ini jari jemari. Anamil ini unmulah, ujungnya. Ujung jari-jari. Jadi mereka bilang, yaj'aluna asabi'ahum. Mereka memasukkan ke dalam telinganya jari jemarinya. Masa bilang masuk semua berarti? Paham maksudnya? Bukan. Yang diinginkan adalah ujungnya. Karena yang bisa menutup telinganya itu apanya? Ujung jarinya, bukan jarinya ini masuk. Karena asobi itu ini. Dari ujung sini sampai ke dalam ini namanya asobi. Masa bagaimana itu lubang telinganya? Kalau di mulut bisa. Masalah ini di mana? Di telinga. Pasti yang diletakkan apanya? Ujung jarinya, bukan jarinya. Kata beliau, al-murad al-anamul. Yang diinginkan adalah ujung jarinya. Wal alaqa annal anamul juz'un minal asabi. Hubungannya karena ujung jari itu ya bagian dari jari. Ujung jari itu adalah bagian dari jarinya. Jelas ini? Paham hubungannya? Iya kan? Paham hubungannya? Ada kan? Ada hubungannya. Apa kan? Ada hubungannya? Apa itu? Ujung jari kan di jari. Masya Allah. Sementara roti tadi di mana? Roti di mana? Di toko. Baik, di roti di toko. Pakaian? Kan sama-sama di toko. Di pasar. Sembarang toh, sama-sama. Dan cuma roti bisa dimakan, pakaian tidak bisa dimakan. Apa hubungannya? Apa maksudnya? Tidak ada hubungannya. Jadi kata beliau, contoh lain lagi adalah atik rokobatan mu'minatan. Ketika bilang bebaskan budak yang beriman. Apa maksudnya sini? Al-muradu bir-raqabah al-insan kamila. Yang diinginkan dengan raqabah adalah manusia itu seutuhnya. Kenapa beliau bilang manusia seutuhnya? Karena makna raqabah itu pada dasarnya leher. Makna raqabah itu apa? Pada dasarnya apa? Leher. Kenapa budak dinamakan leher? Karena terikat dengan tuannya. Jadi ketika ada yang bilang atik raqabah mu'minah, bebaskan leher yang beriman. Siapa di situ yang diinginkan? Apakah lehernya saja bebaskan, badannya? Paham maksudnya? Siapa di sini leher? Paham kata belum? Siapa leher di sini? Manusia sempurna semua. Maksudnya jangan hanya lehernya saja bebaskan. Dipahami kan? Kan apa hubungannya leher dengan manusia? Sama dengan tadi, leher itu bagian dari manusia. Jelaskan, leher itu bagian dari manusia. Wal alaqa anna raqaba juz'un min, itu hubungannya. Wa kadzalika. Sudah itu? Sudah baca? Demikian pula qad takunul alaqah silah al-musyabahah. Ini harus antum pahami. Kadang hubungannya itu adalah al-musyabahah karena mirip. Nah, bukan karena sebagiannya. Bukan karena sebagiannya, tapi karena apa? Al-musyabahah, mirip. Antum katakan, hadar mithl an takun, seperti antum bilang, hadar rajul yatakallam bid-duror. Orang ini berbicara dengan mutiara. Maksudnya keluar dari mulutnya mutiara begitu. Dia ngomong jatuh tuk-tuk begitu, mutiara. Paham ini kan? Iya kan? Gimana ini maksudnya ini? Ini orang ini berbicara dengan mutiara. Apa maksudnya itu? Paham kan? Mirip, itu ucapannya itu semua berharga. Sama saya pernah dengar orang bilang, daging semua. Dia ngomong tuh, dia bicara. Dia ngomong tuh, iya. Misalnya kemarin Ustadzul Dauro. Gimana daurahnya Ustadzul kemarin Abu Hanif? Dia bilang, daging semua.
Apa maksudnya itu? Memangnya keluar dari mulutnya Ustadz daging? Apa maksudnya itu? Apa? 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 Berisi. Bermanfaat. Faedah semua begitu. Tidak ada usus, tidak ada handuk Zulia. Nah, paham gak ini? Semua daging begitu. Jelas itu? Itu namanya apa itu? Majaz. Apa hubungannya? Hubungannya musyabah, mirip-mirip. Paham kan? Hubungannya adalah bukan bagian darinya. Bukan bagian. Tapi apa? Al-musyabah. Jadi karena hubungannya itu adalah mirip. Karena ada kemiripan. Lihat kata beliau. Ai bi kalimatin tusbihud durar. Yaitu dengan ucapan kata-kata yang mirip dengan ad-durar. Fal alaqa bainad durar wal kalimat hiyal musyabah fil husn. Maka hubungan antara durar dan kata-kata yang keluar darinya yaitu al-musyabah, kemiripan dari sisi apa? Keindahan. Dari sisi apa? Keindahan. Jelas ini kan? Itu yang disebutkan. Terus masih ada lanjutan itu setelah insya Allah kita ambil besok itu. Ma'aqorinatin mani'atin min iradatin makna sabik. Tapi ada syarat berikutnya lagi. Harus ada indikasi yang menghalangi akan tidak diinginkannya dari makna yang lewat. Makna aslinya. Makna aslinya. Insya Allah kita baca di besok insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.